Nenek dari direktur perusahaan ingin melihat akhlak calon cucu menantu. Jadi dia menyamar sebagai petugas kebersihan dan datang ke perusahaan. Dia melihat wanita bermuka dua sedang mengintimidasi calon cucu menantunya. Di mana kopi yang aku minta kamu buat? Maaf ya, kopinya saya tidak sengaja tumpahkan. Bagaimana cara kamu bekerja? Ceroboh sekali. Kamu. Bagaimana bisa kamu memukul orang? Apa salahnya memukulmu? Bahkan membuat secangkir kopi saja tidak bisa. Benar-benar tidak tahu. Perusahaan menerima orang sepertimu? Untuk apa? Apakah kamu ingin minum kopi? Aku akan membuatkanmu secangkir lagi. Kamu memukul orang. Apakah itu agak keterlaluan? Keterlaluan. Masih ada yang lebih keterlaluan dari ini. Apa yang ingin kamu lakukan, nenek? Nak, kamu adalah Lin Meng, ya? Akhlak gadis itu diakui oleh nenek direktur. Memutuskan untuk membela dia. Kopimu adalah yang saya tumpahkan. Jika kamu ingin marah, seharusnya cari saya. Nenek, katakanlah, berapa harga kopimu? Aku akan menggantimu. Ganti rugi. Dompetmu ini. Takutnya hanya ada uang kertas beberapa sen, kan? Kamu hanya seorang petugas kebersihan. Di sini berpura-pura jadi orang kaya apa? Cepat pergi dari sini. Nenek, hati-hati. Lian, jika kamu memukulku, itu satu hal. Kamu juga menganiaya orang tua. Apakah hati nuranimu dimakan anjing? Nenek. Anak yang baik. Aku baik-baik saja. Kamu hanya seorang peserta magang. Dirimu saja susah untuk dijaga. Masih membela orang lain di sini. Apa salahnya jadi peserta magang? Juga lebih baik daripada kamu yang tidak masuk akal ini. Orang berakhlak buruk. Siapa yang kamu sebut berakhlak buruk? Kamu hanya seorang petugas kebersihan. Berani mengajariku? Apakah kamu tahu siapa aku? Aku tidak peduli siapa kamu. Kita belum selesai dengan ini. Di mana Presiden Qin kalian? Segera panggil dia ke sini. Katakan aku ingin menemuinya. Nenek, apakah kamu baik-baik saja? Seperti pengemis miskin sepertimu. Juga layak untuk bertemu dengan Presiden Qin kami? Untuk apa bermimpi yang mustahil? Sungguh keterlaluan. Jaga mulutmu sedikit. Oh, kau yang tua ini. Suaramu cukup keras ya. Kau dan Lin Meng ya. Seorang petugas kebersihan yang tidak berharga. Seorang peserta magang yang tidak berguna. Benar-benar sangat cocok. Ya, sangat cocok sekali. Kau bilang siapa yang cocok? Kau petugas kebersihan yang bau ini. Berani sekali kau memukulku. Apa salahnya memukulmu? Kau sangat kasar dan buruk. Orang seperti dirimu tidak pantas bekerja di perusahaan Qin. Kau masih berani menilai aku? Satpam, usir dua wanita ini. Siapa yang berani membuat keributan di perusahaan Qin? Nenek, kalau begitu, kita sudahi saja. Jika benar-benar memanggil Presiden Qin, tidak apa-apa. Ada nenek di sini. Aku lihat siapa di antara kalian yang berani menggerakkanku. Kalian semua terdiam. Kenapa? Cepat usir dua wanita ini. Usir mereka. Penakut. Dia hanyalah seorang petugas kebersihan. Kalian berdua takut apa? Sungguh membuatku marah. Apa yang terjadi di sini begitu ribut? Ini tentang hal ini. Manajer perusahaan yang tidak takut mati juga datang membantu. Tanpa melihat situasi. Mencoba menyenangkan wanita bermuka dua. Manajer ini, pekerja kebersihan yang buruk. Tidak hanya tidak bekerja dengan baik di kantor. Tapi baru saja juga memukulku. Dan ada juga peserta magang baru ini. Baru saja membela dia. Cepat keluarkan dua orang ini. Keluarkan mereka semua. Ada hal seperti ini? Kau. Pekerja kebersihan ini, benar-benar tidak tahu diri. Apa kau tidak mendengar apa yang Lian katakan? Kenapa tidak mengeluarkan orang itu? Barang bodoh. Buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik. Siapa aku sebenarnya? Bukankah aku hanya seorang pekerja kebersihan? Siapa lagi? Persis. Apakah kau pikir aku adalah istri direktur? Tidak takut orang lain tertawa terbahak-bahak? Kalian. Sudah. Cepat keluarkan dia. Jangan mempermalukan diri di sini. Lepaskan aku. Tolong minggir. Manajer Zhang. Ini semua salah paham. Jelas-jelas Lian yang memulai. Nenek yang mengajarinya. Jika kamu tidak percaya, kamu bisa lihat rekaman. Jangan bicaralah omong kosong di sini. Manajer, jangan dengarkan omongannya. Keduanya satu kelompok. Saya tidak. Karena kamu sangat menyukai petugas kebersihan ini. Pas sekali. Pergi bersamanya. Bawa keduanya keluar untukku. Apa yang kamu katakan? Bagaimana ini? Saya sekarang akan mencari Qin Siyu. Apakah itu akan merepotkannya? Ibu, jangan khawatir. Identitas nenek ini tidak biasa. Tunggu saja untuk melihat pertunjukan yang menarik. Melihat pertunjukan. Ayah yang bodoh. Masih punya waktu untuk menghibur saya. Istrimu dan nenek akan diusir dari perusahaan. Cepat pergi selamatkan orang. Apa? Ayah, jangan pergi. Ayo, peluk saya. Kiki juga ingin menonton. Lepaskan saya. Berhenti. Apakah Anda baik-baik saja? Direktur Qin. Petugas kebersihan ini tidak menghormati orang lain. Tidak hanya membuat keributan di perusahaan, tapi juga memukul orang. Saya di sini untuk membantumu. Membersihkan rumah. Ya Presiden Qin. Kamu diam saja.
Orang yang seharusnya membersihkan rumah adalah kamu, kan? Nenek, bawa dia pergi dari sini. Tidak apa-apa. Beri dia pelajaran yang baik. Presiden Qin, apa maksudmu ini? Presiden Qin, apakah saya melakukan kesalahan? Presiden Qin, apa yang dikatakan manajer Zhang tidak salah. Justru kedua wanita ini yang membuat keributan. Jika ada kesempatan lagi, kalian semua harus keluar dari Qin. Kenapa bisa seperti ini? Katakanlah, kalian berdua, apakah kalian merasa telah mengganggu Lin Meng? Kalian telah mengganggu sesuatu yang sangat berharga. Saya beritahu kalian, Lin Meng adalah orang terpenting di Jiangcheng, pengembang properti terbesar. Apa? Lin Meng adalah pemilik properti sewaan besar itu. Asisten Lin, kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Lin Meng adalah orang yang sangat penting bagi Presiden Qin, yang telah susah payah didapatkan. Kalian yang menabrak masalah ini sendiri. Apa hubungannya dengan saya? Bagaimana mungkin? Itu. Lalu, bagaimana dengan petugas kebersihan yang menjijikkan itu? Kamu justru yang menjadi petugas kebersihan. Identitas orang itu sangat penting. Sudahlah, tidak perlu aku beritahu kalian. Renungkanlah dirimu sendiri. Takutnya kalau aku bilang, kalian akan terkejut. Aku sudah berulang kali. Presiden Qin, mengenai kejadian hari ini, aku bisa menjelaskannya. Ini tidak ada hubungannya dengan nenek. Sudahlah, tidak ada yang perlu dijelaskan. Hei, Xiao Qin, bukankah kamu ada yang ingin disampaikan padaku? Xiao Qin. Oh, benar. Sebenarnya, saya ada urusan dengan Anda. Itu Lin Meng. Kamu keluar sebentar. Baik. Nenek sudah tua. Jangan marah padanya. Oh, oh. Nenek, Anda datang ke perusahaan. Kenapa tidak memberitahu saya sebelumnya? Jika saya memberitahu sebelumnya, bagaimana saya bisa melakukan penilaian? Calon menantu perempuan saya di masa depan. Itu dia, Lin Meng. Anak ini, saya baru saja melihatnya. Karakternya baik. Dia anak yang baik. Nenek bilang begitu. Apakah Anda setuju kami bersama? Ingin menjadi istri Presiden Grup Qin. Hanya memiliki karakter baik tidak cukup. Selanjutnya, saya juga perlu menilai kemampuannya. Nenek, Anda sudah keluar. Qin tidak melakukan apa-apa padamu, kan? Tidak, tenang saja. Ayo, Meng Meng. Mulai sekarang kita akan menjadi rekan kerja. Kita harus saling mendukung. Harus lebih saling memperhatikan. Nenek, tenang saja. Mulai hari ini, saya pasti akan bekerja dengan baik, agar mereka melihat kita dengan kagum. Tak heran, dia adalah nenek buyut Kiki. Memang sangat pengertian. Kenapa saya merasa mendengar suara anak kecil berbicara? See you. Rencana ibu kota. Ini adalah proyek terpenting dari keluarga Qin. Apakah kamu yakin ingin menyerahkannya kepada Lin Meng? Nenek, tenang saja. Lin Meng kali ini pasti akan di pertemuan tender rencana ibu kota bersinar menjadi menantu Anda dengan cara yang terhormat. Baik. Ambil dokumen-dokumen ini. Cetak ulang satu salinan untuk saya. Lakukan urusan sendiri. Saya masih punya pekerjaan yang harus dilakukan. Lin Meng, ini adalah sikapmu kepada atasan. Apakah ini cara berbicaramu? Percaya atau tidak, saya akan pergi mengadu kepada Qin sekarang juga. Nona Lin, Qin meminta Anda untuk datang sebentar. Baiklah. Bukankah kamu mau melapor? Ayo, ikut aku untuk mencari Presiden Qin. Apa yang kamu banggakan? Bukankah itu hanya karena dia kaya? Masuk dengan cara pintu belakang. Tunggu saja. Aku pasti akan ada. Mengalahkanmu di rapat tender sore ini. Maka kita akan lihat nanti. San Ye, maaf. Saya tidak sengaja menabrak Anda. Maaf. Cukup. San Ye, apa maksud Anda? Sore ini adalah rapat tender Qin. Selama kamu bisa di rapat tender, mempermalukan Lin Meng, semua ini milikmu. San Ye, Anda tenang saja. Saya pasti tidak akan mengecewakan Anda.
Lin Meng, saya ingin tahu bagaimana kamu masih bisa bangga. Direktur Li, Direktur Wang, silakan duduk. Kalian berdua, semua silakan duduk. Selamat datang semuanya di rapat tender rencana ibu kota. Selanjutnya, kita akan mendengarkan pernyataan dari Nona Lin. Halo semua, saya Lin Meng. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan rencana ini kepada kalian semua. Kenapa bisa begini? Tunggu sebentar. Apa yang terjadi? Di mana PPT-nya? Itu dia. Berani-beraninya di rapat tender. Bermuka dua dan licik. Sangat tidak masuk akal. Saya tidak melakukannya. Siang ini, rencana masih ada di komputer saya. Pasti saya tidak sengaja. Tidak sengaja. Rencana yang begitu penting. Kamu bisa sembarangan menaruhnya. Lin Meng, kamu tidak mungkin tidak mengerjakannya, kan? Kejadian tidak seperti itu. Lian, jangan tuduh sembarangan. Saya hanya menjelaskan fakta. Jika kamu bilang sudah membuat rencana, maka tunjukkan sekarang. Saya. Nona Lin, coba jelaskan. Faktanya Lin Meng tidak bisa menunjukkan rencana. Apa gunanya hanya dengan bicara? Nyonya tua, kamu bilang di antara ini. Apakah ada kesalahpahaman? Benar, benar. Pasti ada yang berbuat curang di belakang. Kenapa saya mendengar ada anak berbicara? Apakah kamu mendengarnya? Tidak. Oh, tidak apa-apa. Mungkin saya mendengar hal yang salah belakangan ini. Tidak bisa menunjukkan rencana. Maka pergi dari perusahaan. Kami Qin tidak akan memelihara orang seperti kamu. Karyawan yang hanya bermuka dua dan licik. Iya, cepat pergi. Pergi keluar. Satpam. Wanita ini membuat keributan di acara tender. Cepat usir dia dari sini. Lepaskan. Kenapa terburu-buru? Pertunjukan yang bagus baru saja dimulai. Lin Meng, trik apa yang akan kamu mainkan lagi? Untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam proposal kali ini, saya sudah menyiapkan untuk semua orang salinan dokumen dalam bentuk kertas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan proposal ini untuk semua. Di atas adalah seluruh isi proposal kali ini. Sangat luar biasa. Ini benar-benar adalah proposal paling sempurna yang pernah saya lihat. Tidak hanya proposalnya ditulis dengan baik, kemampuan mengendalikan situasi juga sangat baik. Nona Lin, masa depan Anda tak terbatas. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin Lin Meng menjelaskan proposal ini sama sekali tidak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin. Karena proposal saya adalah yang kamu hapus. Apa yang kamu katakan? Jangan sembarangan menuduh. Jika kamu bilang saya menghapusnya, proposalmu, apakah kamu punya bukti? Saya berani bilang, pasti ada buktinya. Saya sudah mendapatkan izin dari Presiden Qin. Hari ini, menyelidiki semua pengawasan internal karyawan. Melalui penyelidikan, pagi ini pukul 10, Lian, saat saya masuk ke kantor Presiden Qin, diam-diam menggunakan komputer saya, menghapus semua file saya. Bukan saya tidak. Lin Meng, jangan banyak bicara omong kosong. Apakah ini benar-benar omong kosong? Semua orang bisa melihatnya. Jangan. Bukan, saya salah. Saya tahu saya salah. Saya juga terpengaruh oleh kebodohan. Hingga melakukan hal seperti ini. Mengingat kita pernah. Sebagai rekan kerja. Berikan saya satu kesempatan lagi. Lian, Presiden Qin sudah memberikanmu satu kesempatan. Itu karena kamu sendiri tidak menghargainya. Bawa dia pergi. Tidak boleh memasuki perusahaan Qin selamanya. Presiden Qin, berikan saya satu kesempatan lagi. Tolong. Nyonya tua, Anda tidak perlu khawatir. Nona Lin baik dan lembut, teliti dalam bekerja, dan sangat berbakat. Pandangan Presiden Qin pasti tidak salah. Lian sangat penakut seperti tikus. Berani sekali mengakali dalam rapat proposal. Pasti ada sesuatu yang tidak beres dalam hal ini. Disarankan untuk melakukan pemeriksaan ketat. Aneh sekali. Kenapa aku mendengar suara anak kecil lagi? Apakah Asisten Lin, coba selidiki Lian ini untukku. Meng Meng, selamat, kamu telah melewati ini. Ujian dari rapat tender. Jika bukan karena kamu memberitahuku sebelumnya untuk selalu hati-hati, mungkin dalam rapat proposal kali ini,
Aku benar-benar akan malu. Siyu, terima kasih. Jika demikian, maka, apakah kamu ingin memberiku sebuah hadiah? Presiden Qin mengajakku keluar makan kali ini, hanya untuk mencari pujian. Tentu saja tidak. Buka dan lihat. Presiden Qin, apa maksud Anda? Ini adalah kejutan untukmu. Tidak bisa. Ini terlalu berharga. Aku tidak bisa menerimanya. Meng. Selama ini, aku selalu ingin memberikan yang terbaik untukmu dan anak. Terimalah niat baikku ini. Anggap saja sebagai hadiah yang kamu berikan padaku. Anak yang baik, terimalah saja. Nenek Wen, kenapa Anda datang? Aku, tentu saja bersama Siyu, datang untuk merayakanmu. Nenek. Siyu. Kalian berdua, apa mungkin? Meng, saya secara resmi memperkenalkan. Ini adalah nenek saya, dan juga pemimpin sejati dari grup Qin. Wenlan, Nyonya Wen. Sebelumnya, menyembunyikan identitas dari Anda adalah kesalahan saya. Semoga Anda tidak marah pada nenek. Nenek, bagaimana mungkin saya marah padamu? Ayo, silakan duduk di sini. Saya sudah mendengar tentang Anda dari Siyu. Sekarang terlihat, anak ini memang hebat. Nenek, Meng, jika kamu masih lajang, dan juga merasa Siyu tidak buruk, nenek berpikir, kalian bisa mencobanya. Nenek, Direktur Qin memang orang yang baik, tapi saya sekarang mampu mengurus diri sendiri dan putri saya. Meng adalah gadis yang sangat baik. Kamu sampai sekarang belum berhasil mendapatkan dia. Benar-benar tidak berguna. Bodoh. Ayah bodoh. Apa yang terjadi? Selalu mendengar suara anak kecil berbicara. Apa mungkin Nyonya tua juga bisa mendengar suara hati Kiki? Nenek, izinkan saya memperkenalkan. Ini adalah putri kesayangan saya, Lin Kiki. Anak ini sangat lucu ya. Ayo, segera peluk nenek. Sangat lucu. Tentu saja lucu. Tidak lihat siapa anak saya. Nenek buyut. Nenek paling menyukaimu. Anak ini memiliki ikatan dengan saya. Meng, bolehkah saya membawa Kiki pulang? Merawatnya beberapa hari. Ini, saya rasa bisa. Lagi pula kamu tinggal di sebelah kami. Jika kamu merindukan Kiki, bisa kapan saja datang untuk melihat. Benar. Ibu tenang saja. Kiki pasti akan sangat disukai oleh nenek buyut. Baiklah. Selama waktu ini, akan merepotkan nenek. Sangat baik. Jadi kalian lanjutkan. Saya akan membawa Kiki pulang dulu ya. Anak kecil yang manis. Jangan katakan, anak ini mirip dengan presiden saat kecil. Benar-benar mirip. Mirip itu ada gunanya. Siyu. Sekarang bahkan tangan Meng tidak pernah tersentuh. Apalagi memiliki anak. Benarkah? Juga tidak tahu. Saya mempertemukan Siyu dan Meng mereka berdua. Sebenarnya benar atau salah? Tidak perlu sedih. Kiki adalah anak kandung ayah. Itu milikmu. Sayang kecil. Kamu lagi bicara dengan nenek ya? No translation needed. Nenek. Akhirnya kamu kembali. Ini saya cari dengan susah payah. Dari seluruh penjuru negeri. Informasi para sosialita. Kakak sudah tidak muda lagi. Sudah saatnya membangun keluarga dan karir. Silakan lihat apakah ada yang kamu suka. Kenapa sebelumnya tidak ada yang menyadari? Kamu sangat peduli pada Siyu ya. Dia kan kakakku. Qin Siyu setiap hari terpesona pada Lin Meng. Wanita ini terpesona. Saya yang sebagai adik ini, melihatnya dengan mata khawatir di dalam hati. Asalkan Qin Siyu meninggalkan Lin Meng, saya bisa memanfaatkan kesempatan itu. Nanti, semua yang ada di tangan Lin Meng, proyek properti senilai triliunan, akan menjadi milikku semua. Qin Bufan, seorang wanita. Pendidikanmu, semua sudah diberikan kepada anjing. Nenek, maafkan saya. Saya hanya terburu-buru. Saya melihatmu memiliki niat jahat. Nenek. Saya juga demi kebaikan kakak. Bagaimana bisa kamu berpikir seperti itu tentang saya? Nenek. Bukankah ini anak Lin Meng? Bagaimana kamu bisa membawanya kemari? Anak ini, Kiki, memiliki takdir dengan saya. Saya membawanya kembali untuk merawatnya beberapa hari. Ada masalah? Nenek, kamu juga tahu Lin Tata adalah anak Lin Meng. Jika ini dilihat oleh kakak, kamu tidak sedang menusuk kakak dari belakang. Dengan cara yang jahat, omong kosong. Anak Siyu itu sungguh-sungguh menyukai Kiki. Benar, kan? Qin Siyu akan menyukai ini. Anak yang tidak jelas asal-usulnya. Nenek, apakah kamu yang gila? Atau Qin Siyu yang gila? Diamlah.
Qin Bufan, kamu berbicara omong kosong. Kiki memiliki ibu dan ayah. Dia bukan anak liar. Kau bahkan memukulku demi seorang anak. Lin Meng ini sebenarnya memberi kalian minum obat apa yang membuat kalian terpesona? Apakah kalian semua terkena sihir? Qin Bufan, jangan kira aku tidak tahu. Itu Lian. Dialah yang kau kirim untuk mengatasi Lin Meng. Apa? Nona tua. Telah diselidiki dengan jelas. Lian mengakui sendiri bahwa Qin Bufan yang menyuruh untuk menjebak Lin Meng. Ini tidak masuk akal. Nenek, dengarkan aku menjelaskan. Masalah ini tidak seperti yang kau pikirkan. Qin Bufan, sekarang ini kau masih mau berkilah? Kau benar-benar membuatku sangat kecewa. Berani-beraninya kau menyakiti ibuku. Aku akan membuatmu terus belajar menggonggong. Nenek juga tentang Lin Meng itu. Wanita itu. Guk guk guk. Apa yang terjadi? Kenapa aku mulai menggonggong lagi? Guk guk guk. Qin Bufan. Sebelumnya Siyu bilang, kau menggonggong di pesta. Aku bahkan tidak percaya. Kenapa? Kau punya hobi ini juga? Nenek, saya tidak punya. Guk guk guk. Jika sakit, cepatlah berobat. Jangan keluar sebentar lagi. Memalukan keluarga Qin. Guk guk guk.